Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak selalu kajian Ustadz Ahmad Soleh. Masya Allah. Sekarang Bapak Kiai serta para pendengar selalu dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Kiai, saya sedih berpisah dengan bulan Ramadan dan saya buktikan kerinduan itu dengan meneruskan puasa Syawal 6 hari. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Masya Allah. Baik. Ikhwan dan akhwat sekalian, menarik sekali. Orang yang sesungguhnya telah menyelesaikan Syam Ramadan. Sekali lagi, yang telah menyelesaikan. Karena 6 hari Syawal itu ada kesempatan bagi mereka yang telah menyelesaikan Syam Ramadan. Itu analisa ulamanya, gitu ya. Kalau masih punya hutang, sebaiknya hutangnya dulu dibayar. Setelah selesai hutang, baru yang 6 hari. Nah, Syam Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah. Para ulama berbeda pendapat apakah 6 hari itu disyariatkannya berturut-turut atau boleh selang-seling. Atau bahkan misalnya hari ini puasa, 2 hari kemudian baru puasa. Kemudian yang ketiganya gandeng, kemudian selisih satu ini. Apa harus gitu ya? Sebagian mengatakan 6 hari berturut-turut, sebagian mengatakan boleh selang-seling. Nah, kemudian hadis memberitahukan bahwa siapa yang melakukan itu, yaitu siam di Ramadan, di bulan Ramadan secara penuh, kemudian diikuti 6 hari, sama dengan senilai dengan puasa setahun penuh. Pemahamannya nanti di hadis lain dijelaskan, setiap kebaikan itu kali 10. Jadi 1 bulan kali 10, 10 bulan. 6 hari kali 10, 60 hari, 60 kan begitu. 60 dibagi 30, kalau misalnya sebulan itu 30, maka 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan, jumlahnya menjadi 12 bulan alias setahun. Kalau tiap tahun dia begitu, berarti sama dengan puasanya sepanjang masa. Gitu. Oke, baik. Tetapi bagi saya, itu adalah menarik sekali dorongan dari Rasulullah SAW yang begitu indah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa lebih memungkinkan. Sekali lagi, orang yang berpuasa dibanding orang yang tidak berpuasa, yang berpuasa ini lebih memungkinkan untuk dimudahkan melakukan ketakwaan-ketakwaan. Ya, orang yang berpuasa itu, saya lagi puasa, masa matanya jelalatan. Wah, saya lagi puasa, masa nanti puasa saya kada wa kada. Apalagi kemudian penelitian mengatakan bahwa la'allakum tattaqun itu nisbatnya kepada siam, atau siam itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ya, jadi itu. Maka oleh sebab itu, siapa yang diberikan kekuatan oleh Allah setelah melaksanakan siam Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari. Bagi mereka yang rindu kepada Allah, sekali lagi, bagi mereka yang rindu kepada Allah, saya tidak memaksakan ini. Mereka setelah selesai 6 hari di bulan Syawal, diikuti, kemudian masih di Syawal, diikuti dengan saum Daudnya. Bahkan mereka inginnya sepanjang hari dia berpuasa, kecuali yang diharamkan. Nah, kalau masalah ini tentu pendekatannya masing-masing. Saya katakan masing-masing begini, ada yang menuntut harus ada dalil. Ada yang menuntut jika puasa itu baik dan dilakukan di tempat yang tidak dilarang, kenapa jadi masalah? Gitu kan? Karena ibadah puasa itu as-saumuli, saum itu untukku, gitu. Maka dia inginnya semuanya pada Allah, insyaallah. Maka dia nyaris hampir tiap tahun itu cuma yang dilarang aja. Apa yang dilarang? Idul Fitri, Idul Adha, ya, kemudian hari tasyrik. Nah, kemudian apa lagi yang diharamkan? Nah, cuma itu saja mereka tidak berpuasa. Sisanya karena tidak ada larangan, mereka ingin senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ditanya, kenapa apa Anda menyiksa diri? Jangan katakan jangan kau katakan aku ini menyiksa diri. Tidak, demi Allah. Justru aku ingin sekali senantiasa dekat dengan kekasihku. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah begitu gimana kita? Mau ngapain? Mau larang? Mau syariat saja tidak melarang kok.
Kecuali bagi mereka yang puasa terus kemudian menyiksa diri kategorinya. Bahwa mereka tidak merasa enjoy saja kok mereka. Gitu kan? Bahkan mereka merasa mengatakan, saya ini diberi oleh Allah karunia begitu banyak. Dari berbagai macam amalan itu, aduh jauh saya dari Rasulullah. Padahal Rasulullah kekasih Allah. Yang sudah dijamin ahlul jannah. Yang kemudian kada wa kada kebaikannya itu oleh Allah telah diberikan. Masih saja istighfar 70 kali per hari minimal. Masih saja melakukan qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kakinya. Masih saja kada wa kada, masih saja kada wa kada, masih saja kada wa kada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha huwa habibullah, itu habibullah. Apalagi kita yang belum punya SK bahwa kita diampuni oleh Allah. Kita belum punya sertifikat bahwa kita adalah orang yang al-maghfur lah gitu, yang diampuni. Nggak punya sertifikatnya. Masa ketika kita melakukan itu jadi tidak boleh. Nah, jadi ini yang kemudian maka ada paradigma mereka itu syuurnya, perasaannya itu malu kepada Allah. Itu saja. Bahkan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, sekali lagi, yang tidak diperintahkan. Maksudnya yang tidak diwajibkan oleh Allah, mereka lakukan dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lakukan secara sukarela. Saya puasa karena tahu Allah menyatakan lewat syam ini la'allakum tattaqun. Saya ingin jadi hamba Allah yang bersyukur. Saya ingin jadi hamba Allah yang bertakwa. Kalaupun kamu nanti nggak dapat pahala, dia kata, ya Allah, saya tidak berharap pahala. Asalkan saya tetap mengabdi kepada Engkau dengan ikhlas. Asalkan Engkau ridha, itu saja sih. Aku mah nggak minta apa-apa gitu loh. Jadi masalah pahala malah dia mah tidak ngitung-ngitung. Yang penting dia menikmatinya ibadah itu. Sujud, rukunya. Disebut orang begini, tetap yang penting saya bisa mengabdi kepada Allah. Bisa mencintai Allah dengan sepenuh keimanan hati. Nah, kan kalau sudah begitu, subhanallah ya. Nah, orang-orang yang saya sebut berhasil lah. Itu salah satunya merubah transisi atau hijrah hati dari tadi selalu berawal dari perintah-perintah, ya, diperintah baru bekerja, kalau tidak diperintah enggak. Nah, nanti kita lihat bagaimana orang Arab gunung, Baduy, gitu kan, mengatakan beriman, kamu belum beriman, kamu baru Islam, baru pasrah saja, kalau diatur mau, nah itu. Nah, adapun keimanan itu tadi salah satunya. Dia beramal baik tanpa harus diperintah. Nah, kalau sudah begini, nah maka di sini saya ingin kebukakan. Ada 3 kajian yang harus kita miliki. 1, kalau kajian tentang tentang akidah, ada ilmu tauhid. Di zaman Nabi ilmu tauhid itu belum ada. Tidak dikenal ilmu tauhid. Jadi kalau ada orang mengatakan ilmu tauhid itu bid'ah, bisa dipahami. Yang kedua, untuk memahami hukum ada ilmu fikih, terutama ini fikih ubudiyah. Ya. Di zaman Nabi juga fikih ini belum terkodifikasi, artinya di zaman Nabi tidak dikenal ilmu fikih, gitu kan? Karena semuanya langsung dari Nabi. Nah, yang ketiga ilmu tasawuf. Tasawuf kan bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Lah kan tadi ilmu tauhid juga tidak ada. Ilmu fikih juga tidak ada, semua langsung merujuk kepada Quran, kepada Nabi SAW. Nah, sekarang kita menata dan meniti, diurut, ya, ditakduin, kemudian dibukukan, jadilah sebuah ilmu. Jadi pemahamannya begitu ya. Jadi ada ilmu apa tadi? Ada ilmu at-tauhid, ada ilmu fiqih, ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf malah kalau kita misalnya nggak suka dengan mengucapkan ilmu tasawuf, ganti saja akhlak, gitu aja. Ilmu akhlak, lain lagi kalau sudah jadi ilmu akhlak. Nah, jadi kita membahas itu. Nah, semuanya itu tidak disebutkan di zaman Nabi. Ya, maka oleh sebab itu saya kira kalau kita pokoknya ilmu tasawuf nggak ada, sementara kita menerima ilmu tauhid, ya. Jadi perlu saya kemukakan juga tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat di zaman Nabi nggak ada penjelasan kayak gituan.
Nah, jadi pembagian itu belakangan. Kalau itu mau kita terima, berarti ada hal yang harus kita sepakati. Kalau yang bersifat keilmuan untuk memudahkan memahaminya, nah itu di sisi itu kita memahaminya. Jangan kita inkonsisten. Kalau memukul orang lain dengan alasan tidak ada di zaman Nabi. Tapi kalau kemudian kita ingin untuk sendiri, maka jadi boleh. Nah, nggak boleh begitu, ya. Harus konsisten. Kalau memang tidak, ya tidak berarti. Kalau iya, iya. Nah, sekarang semakin luas. Tafsir saja kan ada. Dulu tafsir itu ijmali, tahlili, muqarron, maudhu'i, itu yang dikenal. Sekarang selain maudhu'i ada maudhi'i. Ada tafsir atau mistis. Kalau tafsir sunani atau tafsir propetik itu kan sudah sering dikenal lah ya dengan tafsir ayat bis sunnah, ya, ayat bis sunnah. Jadi ayat ditafsirkan dengan sunnah. Nah, itu tafsir propetik, tafsir sunani. Nah, sekarang yang sedang berkembang adalah tafsir tafsir maqasidi. Penafsirannya adalah memahami kaidah-kaidah maqasid syariah atau maqasid Al-Quran. Jadi Quran ini diturunkan untuk apa sih oleh Allah? Maka di situ nanti ada tujuan umum, global, ya, tapi nanti ada tujuan khos, maqasid khos atau maksad khos, tujuan khusus. Tujuan khusus itu ada yang juz'i, perjuj, suar berdasarkan surat-surat, gitu kan? Atau kemudian apa lagi? Maqasid atau maksad kalimah. Bahkan ada maksud huruf. Itu ada maksudnya. Jadi itu penelitian semakin berkembang. Dulu di zaman Nabi nggak ada. Jadi penafsiran itu yang langsung dari Nabi saja. Quran dengan Quran, ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah di zaman Nabi. Belakangan di zaman sahabat, sahabat. Karena langsung interaksi dengan Nabi, dari Nabi tahu, kemudian sahabat menafsirkan. Maka sampai tabi'in dalam pandangan tafsir itu, bil ma'sur itu sampai tabi'in. Setelah itu nanti tafsir bil ilmi. Gitu. Karena Islam ini, Quran ini Masya Allah begitu dalam, tak berdasar, jadi asyik sekali gitu loh. Mampu menjawab persoalan-persoalan yang baru muncul, di mana tidak pernah ditemukan di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Nah, sekarang dengan pendekatan berbagai macam tafsir semacam itu, semuanya dapat dijawab. Ijtihadnya dimudahkan untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Jadi itu saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab.